Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat cerita, selamat datang kembali di Aku Sedang Bercerita. Kali ini, aku ingin mengajakmu menyusuri lorong-lorong kisah yang tenang, namun menyentuh tempat di mana kata-kata menjadi jendela jiwa. Dan setiap detik cerita adalah pelukan untuk hati yang sedang mencari makna. Silakan duduk nyaman, tarik napas perlahan, dan izinkan aku bercerita untukmu. Selamat menikmati. Namaku Zahra. Aku tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah bersama ayahku Pak Harun, dua orang adikku dan nenekku Salma. Rumah kami sederhana berdinding kayu dan beratap genteng yang mulai rapuh di beberapa sudut. Sejak ibuku meninggal 5 tahun lalu, suasana rumah terasa berat, terutama sejak ayah menikah lagi dengan Bu Laila, seorang janda yang konon datang dari kota dan punya suara manis, tapi matanya selalu menyipit saat melihatku. Aku bekerja sebagai guru ngaji di surau kampung selepas kuliah di kampus kecil dekat pasar. Usiaku 23 tahun dan aku masih memimpikan hidup yang tenang, jauh dari gosip dan tekanan. Tapi hidup tak pernah bertanya apa yang kita inginkan. Semuanya berubah pada malam Kamis ketika aku pulang terlambat karena membantu Bu Mariah yang sakit. Hujan gerimis dan jalanan berlumpur. Aku berteduh sebentar di gudang tua milik Pak Dullah yang sudah lama kosong. Tidak lama kemudian, seorang lelaki datang Abrar, putra keluarga kaya yang jarang kelihatan di kampung. Ia tampak terkejut melihatku di sana, lalu bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku hanya mengangguk dan buru-buru pergi, tapi itu cukup. Keesokan pagi, desa sudah riuh. Katanya, Zahra tertangkap basah dengan Abrar di gudang. Katanya mereka berdua sudah lama dekat. Katanya, malam itu bukan kebetulan. Aku membantah, tapi tak ada yang mendengar. Bahkan ayahku hanya menunduk sambil mengunyah sirih, matanya tajam penuh kecewa. Bu Laila yang biasanya diam, tiba-tiba menjadi orang paling peduli. Dia bilang ke warga bahwa keluarga kami tidak akan tinggal diam. Dia bilang pernikahan adalah satu-satunya jalan agar aib ini tidak menyebar ke desa sebelah. Aku ingin berteriak bahwa ini tidak adil, tapi suaraku tercekat. Aku tahu ayahku lebih mementingkan nama baik keluarga daripada kebenaran. Abrar tidak membantah. Dia datang ke rumahku dengan wajah datar mengenakan baju koko putih dan sarung. Katanya dia siap bertanggung jawab. Aku tidak tahu apakah itu kejujuran atau sekadar drama untuk menenangkan warga. Tapi yang jelas, pernikahan kami diatur dalam waktu 3 hari, cepat sunyi dan penuh tekanan. Malam sebelum akad, nenek Salma memelukku erat. Dia tidak bicara banyak, hanya berbisik lembut di telingaku. Jika kau merasa dunia runtuh, jangan menyerah pada kegelapan. Carilah cahaya sekecil apapun itu. Aku menangis di pelukannya seperti anak kecil yang kehilangan arah. Hari pernikahan datang. Tidak ada tawa, tidak ada musik, hanya doa-doa yang terdengar kaku. Aku duduk di pelaminan dengan kebaya putih yang terasa berat seperti besi. Wajah warga penuh rasa ingin tahu dan iba palsu. Abrar duduk di sampingku diam seperti patung. Matanya tidak menatapku, tapi ke lantai seolah aku adalah beban yang harus ditanggung tanpa pilihan. Selesai akad kami, langsung dibawa ke rumah baruku, rumah Abrar yang besar dan sunyi di ujung desa. Tidak ada resepsi, tidak ada selamatan. Semua terasa seperti hukuman, bukan perayaan. Malam pertama kami berdua duduk di ruang tamu tanpa suara. Dia duduk di kursi rotan, sementara aku di sofa dekat jendela. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma melati dari halaman. Aku ingin bicara, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Dia menatapku sebentar, lalu berkata pelan, "Aku tidak akan menyentuhmu sampai kau benar-benar merasa aman di sini." Aku terkejut. Itu bukan kalimat yang kuduga akan keluar dari mulutnya. Aku menatap matanya mencari kebohongan, tapi yang kudapati hanya kelelahan yang dalam, seperti orang yang sudah lama membawa beban. Malam itu, aku tidur di kamar utama sendirian.
Dia tidur di ruang tamu dengan selimut tipis. Aku tidak mengerti. Jika dia tidak ingin menikah denganku, kenapa dia menyetujui ini? Jika dia ingin balas dendam, kenapa dia bersikap sebaik ini? Pagi berikutnya, aku bangun sendiri. Rumah ini besar, tapi terasa mati. Tidak ada suara radio, tidak ada kicau burung, hanya kesunyian yang menggema. Aku mencari Abrar dan menemukannya di kebun belakang, memberi makan ayam. Dia menoleh, lalu tersenyum tipis. Sarapan sudah di meja katanya. Aku duduk makan sendirian di meja kayu besar yang cukup untuk 8 orang. Dia tidak duduk bersamaku, tapi aku melihat dari kejauhan. Dia mengamati apakah aku makan atau tidak. Hari-hari berlalu dalam diam. Kami tinggal bersama, tapi seperti dua orang asing yang kebetulan berbagi atap. Warga kampung mulai tenang. Mereka bilang kami pasangan yang harmonis, padahal kami bahkan belum pernah berjalan beriringan. Tapi semakin hari aku mulai melihat hal-hal kecil. Abrar selalu memastikan air sumur tidak habis. Dia menyiram tanaman setiap sore tanpa diminta. Dia memberi sebagian hasil panen pada janda tua di ujung jalan. Dan yang paling mengejutkan, dia pergi ke surau setiap subuh. Aku mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Abrar ini? Apakah dia benar-benar pelaku atau korban seperti aku? Lalu suatu malam ketika aku tak bisa tidur, aku mendengar suara bisikan dari teras. Aku mengintip dari celah pintu. Abrar berbicara dengan seseorang. Suara perempuan, itu Bu Laile. Kau harus pastikan dia tidak bisa menggugat cerai. Ujarnya tegas. Setelah surat waris ditandatangani, kau bebas menyingkirkannya. Jantungku berdebar kencang. Jadi ini rencananya. Bu Laila ingin hartaku dan Abrar bagian dari skema itu. Tapi kemudian ku dengar suara Abrar pelan tapi tegas. Aku tidak akan menyakiti Zahra. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri. Aku terdiam. Kata-katanya membuatku bingung. Jika dia bukan musuhku, lalu siapa? Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di lantai kamar, memeluk lutut sambil memikirkan semua yang terjadi. Kenapa Bu Laila begitu membenciku? Kenapa ayah begitu mudah percaya? Dan kenapa Abrar memilih diam? Pagi berikutnya aku memutuskan untuk bicara. Aku menemuinya di kebun. Saat dia menyiangi rumput. Kenapa kau menikah denganku? Tanyaku langsung tanpa basa-basi. Dia berhenti sejenak lalu menatapku. Karena aku tidak punya pilihan. Tapi aku juga tidak ingin kau menderita lebih dari yang sudah terjadi. Lalu kenapa kau tidak membantah waktu itu? Karena siapa yang akan percaya padaku? Jawabnya sambil tersenyum pahit. Aku putra orang kaya yang jarang ke masjid, yang sering ke kota sendirian. Siapa yang akan percaya kalau aku tidak menyentuhmu? Aku terdiam. Dia benar. Di mata desa kami berdua sudah bersalah sejak malam itu. Kami berdiri dalam diam lama. Angin berhembus membawa daun-daun kering. Lalu untuk pertama kalinya aku merasa tidak sendirian. Tapi damai itu tidak bertahan lama. Keesokan harinya Bu Laila datang dengan senyum palsunya membawa kue dan kabar bahwa ayahku ingin segera menyelesaikan urusan waris. Katanya agar tidak ada sengketa setelah pernikahan ini resmi. Aku tahu ini awal dari jebakan yang lebih dalam. Dan aku belum tahu bagaimana keluar darinya. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa punya sekutu. Bahkan jika dia hanya diam di sampingku, tanpa sepatah kata. Pagi itu langit kelabu seperti menangis diam-diam. Aku duduk di teras rumah Abrar, memegang secangkir teh yang sudah dingin. Sejak Bu Laila datang kemarin, kepalaku penuh dengan pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Mengapa dia begitu terburu-buru mengurus warisan? Ayahku bahkan belum pernah membicarakan pembagian harta sejak ibuku meninggal. Semua terasa janggal, seperti ada benang merah yang sengaja disembunyikan di balik senyum manisnya. Abrar keluar dari kamar dengan baju koko lusuh dan sarung compang-camping. Dia tidak mandi dulu seperti biasa. Matanya sembab seperti habis menangis semalaman. Aku tidak pernah melihatnya seperti ini.
Kau tidak tidur? Tanyaku pelan. Dia menggeleng, lalu duduk di anak tangga teras. Aku tidak bisa berhenti memikirkan percakapan tadi malam dengan Bu Laila. Dia bilang, kalau kau menolak menandatangani surat waris, dia akan menyebarkan rekaman palsu ke seluruh desa. Rekaman palsu? Ya, dia bilang punya bukti kalau kita berdua sudah melakukan hal yang tidak senonoh sebelum menikah. Padahal itu bohong. Tapi siapa yang akan percaya padamu di tengah desa yang sudah menghakimi sejak awal? Aku menggigit bibirku sampai terasa perih. Ini bukan sekadar fitnah lagi. Ini perang psikologis yang direncanakan rapi. Dan aku adalah bidaknya. Aku ingin pulang ke rumahku. Kataku pelan, jangan. Di sana kau tidak aman. Ayahmu sudah terlalu percaya padanya. Bahkan Nenek Salmah pun tidak bisa berbuat banyak. Aku menatap wajahnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di matanya. Bukan takut pada Bu Laila, tapi takut kehilangan kendali atas sesuatu yang tidak pernah dia minta. Siang itu, Abrar pergi ke kantor desa dengan dalih mengurus surat tanah. Tapi sebelum pergi, dia memberiku kunci laci kecil di meja ruang tamu. Jika terjadi sesuatu, buka itu, katanya. Aku mengangguk, meski tidak mengerti maksudnya. Aku sendirian sepanjang hari. Rumah ini terasa makin besar dan makin kosong. Aku membersihkan kamar, mencuci piring, menyapu halaman. Apapun agar pikiranku tidak terus memutar skenario terburuk. Sore menjelang maghrib, aku mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Kupikir Abrar sudah pulang. Tapi ternyata yang datang adalah Nenek Salmah. Dia datang dengan kain batik lusuh dan tas anyaman di lengannya. Wajahnya letih, tapi matanya tetap tajam seperti dulu. Zahra, katanya sambil memelukku erat. Kau baik-baik saja? Aku mengangguk, tapi air mataku tumpah tanpa bisa aku bendung. Nenek memelukku lebih erat. Dia tidak bicara banyak, hanya membelai rambutku seperti dulu waktu aku masih kecil. Bu Laila mulai bergerak cepat, katanya pelan. Dia sudah mengumpulkan tanda tangan warga untuk meminta ayah menceraikanku jika kau tidak mau menandatangani surat waris. Tapi aku belum menandatangani apa-apa. Mereka tidak peduli. Mereka hanya butuh alasan. Dan kau tahu bagaimana lidah orang kampung bekerja. Sekali ada sedikit noda, sebesar titik pun akan dibesar-besarkan jadi kain kafan. Aku menunduk. Semua terasa tidak adil. Aku tidak melakukan apa-apa, tapi harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Nenek lalu menarik tanganku. Dengar baik-baik, aku sudah tua, tapi pikiranku masih jernih. Bu Laila bukan orang sembarangan. Dia punya dendam lama pada ibumu. Dulu dia pernah melamar ayahmu, tapi ditolak karena ibumu sudah mengandungmu. Sejak itu dia bersumpah akan menghancurkan keluarga ini dari dalam. Aku terkejut. Tidak pernah kuduga ada kisah lama di balik semua ini. Tapi kenapa sekarang, tanyaku? Karena hartamu, Zara. Tanah warisan ibumu di pinggir kota itu sekarang jadi sangat berharga. Perusahaan besar sudah menawar harganya tinggi. Bu Laila ingin itu semua sebelum kau sadar nilainya. Aku terdiam. Tanah itu memang warisan ibuku, tapi aku tidak pernah peduli karena bagiku itu hanyalah kenangan. Ternyata bagi orang lain itu adalah harta karun. Nenek Salmah menepuk pundakku. Kau harus tetap kuat dan jangan percaya siapapun kecuali hatimu sendiri. Bahkan jika dunia mengatakan kau salah, tetaplah pegang kebenaran. Malam itu nenek tidak pulang. Dia tidur di kamar tamu. Aku duduk di teras menunggu Abrar yang belum pulang juga. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Ketika akhirnya aku mendengar suara motor mendekat. Tapi yang turun bukan Abrar melainkan dua orang pria berbaju hitam. Mereka mengetuk pintu dengan kasar. Kami dari kantor desa, katanya. Abrar mengalami kecelakaan di jalan. Dia tidak sadarkan diri. Ini surat yang harus segera kau tanda tangani agar tanah warisan tidak disita. Aku tidak percaya. Aku melihat surat itu, tapi tulisannya buram dan tidak ada cap resmi.
Aku menolak menandatangani. Mereka marah, lalu pergi sambil mengancam. Nenek keluar dari kamar dengan wajah pucat. Mereka berbohong, Zahra. Aku tadi mendengar radio desa. Tidak ada kecelakaan hari ini. Aku berlari ke laci yang dikunci Abrar. Dengan gemetar, aku membukanya. Di dalamnya ada surat lama foto hitam putih dan buku catatan kecil. Surat itu dari adik Abrar yang bernama Arman. Isinya memohon bantuan pada ayahku karena terlilit utang, tapi ayahku menolak dan malah mengusirnya. Arman bunuh diri seminggu kemudian. Aku menutup mulutku agar tidak menjerit. Jadi ini alasan Abrar menikah denganku. Bukan karena cinta, bukan karena nafsu, tapi karena dendam pada ayahku. Tapi di halaman terakhir buku catatan Abrar tertulis kalimat yang membuatku terdiam. Aku datang untuk membalas, tapi aku menemukan korban yang sama sepertiku. Jika aku menyakitinya, aku sama jahatnya dengan orang yang menyakitiku dulu. Air mataku jatuh membasahi kertas itu. Jadi selama ini dia berjuang melawan dendamnya sendiri. Dia memilih menjadi manusia, bukan alat balas dendam. Pagi berikutnya, Abrar pulang dengan wajah lelah tapi selamat. Ternyata dia menginap di rumah temannya untuk menghindari orang-orang Bulaila. Aku menunjukkan buku catatannya. Dia terdiam lama, lalu berkata pelan, "Aku tidak ingin kau tahu karena aku malu. Tapi kau berhak tahu siapa aku sebenarnya." Aku menggeleng. "Aku tidak peduli siapa kau dulu. Yang penting, siapa kau sekarang?" Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, senyumnya terasa hangat, seperti matahari pagi yang akhirnya menembus awan kelabu. Kami duduk berdua di teras tanpa suara, tapi kali ini, diam itu tidak terasa berat. Ada sesuatu yang tumbuh di antara kami. Bukan cinta, tapi kepercayaan. Dan di dunia yang penuh dusta, kepercayaan adalah hal paling berharga. Tapi damai itu tidak bertahan lama. Siang itu datang kabar bahwa ayahku jatuh sakit. Bulaila mengirim pesan lewat tetangga bahwa jika aku ingin melihat ayah terakhir kali, aku harus datang sendiri dan membawa surat persetujuan menyerahkan tanah warisan. Aku tahu ini jebakan, tapi aku juga tahu aku tidak bisa mengabaikan ayahku. Abrar menggenggam tanganku. "Jangan pergi sendiri. Aku akan menemanimu." Tapi kata Bulaila, hanya aku yang boleh datang. Kalau begitu, kita tidak akan masuk rumah. Kita akan tunggu di luar sampai kau yakin aman. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya, aku merasa punya tempat kembali. Bukan rumah ayahku, bukan rumah Abrar, tapi tempat di antara kami berdua. Kami berangkat menjelang senja. Langit oranye menyala, seperti pertanda sesuatu yang besar akan terjadi. Aku tidak tahu apa yang menunggu di rumah itu. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan lagi menjadi korban tanpa suara. Aku akan berdiri. Bahkan jika dunia ingin aku menunduk. Langit senja memerah seperti luka yang belum kering. Aku duduk di boncengan motor Abrar dengan jantung berdebar kencang. Angin berhembus dingin, menusuk kulit, tapi tidak sebanding dengan dinginnya bayangan yang menghantui pikiranku. Rumah ayahku hanya berjarak 3 kilometer dari sini, tapi terasa seperti berada di ujung dunia yang asing. Abrar tidak bicara banyak. Dia hanya sesekali menoleh, memastikan aku masih di belakangnya. Tanganku menggenggam erat pinggangnya, bukan karena takut jatuh, tapi karena butuh sesuatu untuk dipegang di tengah badai yang datang. Kami tiba di depan rumah kayu yang dulu penuh tawa. Sekarang terlihat suram. Lampu teras mati, pintu depan terkunci rapat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, kecuali suara jangkrik yang terdengar samar. "Aku ingin turun," kataku pelan. "Tunggu di sini dulu, biar aku cek dulu." Aku mengangguk. Dia melangkah pelan ke teras, lalu mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Dia mencoba mengetuk lebih keras. Masih tidak ada suara. Tiba-tiba, pintu samping terbuka. Bulaila muncul dengan daster bunga dan rambut terurai. Senyumnya lebar, tapi matanya tajam seperti pisau. "Oh,
Ternyata kau datang juga, Zahra. Tapi kau bawa dia juga. Padahal aku bilang sendirian. Ayahku di mana, tanyaku langsung. Di kamar, sakit demam tinggi. Tapi dia minta hanya kau yang boleh masuk. Tanpa dia menunjuk Abrar dengan dagu. Abrar diam saja, tapi tubuhnya menegang. Aku menatap Bu Laila, lalu menoleh ke Abrar. Tunggulah di sini. Jika 15 menit aku belum keluar, cari aku. Dia mengangguk pelan, matanya penuh kekhawatiran. Tapi dia tidak membantah. Aku masuk ke rumah yang dulu kurasakan hangat. Sekarang terasa asing dan pengap. Bau obat dan lembab menyengat hidung. Aku berjalan pelan ke kamar ayah. Pintunya terbuka sedikit. Aku mendorong pelan. Ayahku terbaring lemah di atas dipan. Wajahnya pucat, tapi matanya terbuka. Saat melihatku, dia tersenyum lemah. Zahra, katanya suaranya serak. Aku duduk di tepi ranjang, memegang tangannya yang dingin. Di mana Bu Laila? Dia pergi sebentar ke dapur. Ayah batuk pelan, lalu menarik napas dalam. Maafkan ayah, aku tidak tahu semua ini akan terjadi. Aku terdiam. Ini pertama kalinya ayah meminta maaf. Aku tidak menyalahkanmu, kataku pelan, tapi aku menyesal. Aku terlalu mudah percaya. Dia bilang, kau dan Abrar memang sudah lama dekat, bahkan menunjukkan foto kalian berdua di pasar. Foto itu pasti palsu, aku tahu sekarang. Tapi waktu itu, aku takut. Takut nama keluarga kita hancur. Aku menunduk. Aku juga takut, ayah, tapi bukan nama baik yang kuhancurkan. Hati nuraniku. Ayah mengelus kepalaku seperti dulu. Lalu ia berbisik, tanah warisan ibumu. Jangan kau serahkan, itu satu-satunya yang tersisa darinya. Aku mengangguk, tapi aku tidak mengerti. Kenapa Bu Laila begitu menginginkannya? Karena dia tahu nilainya sekarang. Perusahaan properti sudah menawar 2 miliar. Dia ingin itu. Sebelum kau sadar, aku terkejut. 2 miliar, aku tidak pernah menyangka. Tapi Zahra hati-hati. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia punya rencana lain. Sebelum ayah bisa menjelaskan lebih jauh, pintu kamar terbuka. Bu Laila masuk membawa nampan berisi air dan obat. Sudah cukup bicaranya, katanya sambil tersenyum palsu. Ayahmu butuh istirahat. Aku berdiri perlahan. Aku ingin membawa ayah ke rumah sakit. Tidak perlu. Sudah kubawa ke puskesmas tadi. Ini hanya demam biasa. Tapi tubuh ayah terlihat lemah sekali. Kau tidak perlu khawatir. Lebih baik kau urus suamimu di luar sana. Jangan sampai dia bosan menunggu. Ada nada menghina di suaranya. Tapi aku tidak membalas. Aku mencium kening ayah, lalu pergi. Di luar Abrar masih menunggu di teras. Dia berdiri begitu melihatku. Ayah baik-baik saja, kataku. Tapi kau tidak terlihat baik. Aku menggeleng, lalu menghela napas panjang. Dia tahu soal tanah itu. Dan Bu Laila punya rencana lain. Kami pulang dalam diam. Tapi kali ini, aku tidak merasa sendirian. Ada sesuatu yang berubah antara kami. Bukan hanya kepercayaan, tapi juga kebersamaan. Esok harinya, Abrar pergi lebih pagi dari biasanya. Dia bilang ingin menemui kepala desa untuk mengklarifikasi fitnah lama. Aku tinggal sendirian lagi, tapi hari itu tidak sepi seperti biasa. Siang menjelang zuhur, datang surat dari kantor kelurahan. Isinya meminta kami hadir untuk penyelesaian administrasi pernikahan karena ada laporan bahwa pernikahan kami tidak sah. Aku bingung. Pernikahan kami sah secara agama dan negara, tapi surat itu terlihat resmi. Aku menunggu Abrar pulang untuk membicarakannya, tapi dia tidak kunjung datang sampai maghrib. Aku mulai khawatir. Malam itu, ketika aku hampir tertidur, aku mendengar suara ketukan pelan di jendela kamar. Aku terbangun dan melihat bayangan kecil di luar. Itu anak kecil yang sering main di sebelah rumah, Kak Zahra. Bisiknya pelan. Ini dari Pak Abrar. Dia memberiku gulungan kertas kecil, lalu pergi cepat-cepat. Aku membuka kertas itu,
dengan tangan gemetar. Isinya tulisan tangan Abrar. Jangan percaya surat dari kelurahan. Itu palsu. Aku ditahan di rumah Pak Manan. Bu Laila menyewa preman untuk menjebakku. Katanya aku mencoba menipu tanah warga. Jangan datang sendirian. Pergi ke rumah Nenek Salma. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Aku segera berkemas, hanya membawa pakaian ganti dan buku catatan Abrar. Aku tidak membawa uang atau telepon. Aku tahu mereka akan melacakku. Aku keluar dari jendela belakang dan berjalan kaki ke rumah Nenek Salma di ujung desa sebelah. Malam gelap, tapi aku hafal setiap jalan. Nenek terbangun saat aku mengetuk pintu. Dia langsung menarikku masuk. Aku sudah tahu, katanya. Abrar mengirim pesan lewat Burhan tadi sore. Apa yang harus kita lakukan? Nenek kita tidak bisa melawan dengan kekerasan, tapi kita bisa lawan dengan kebenaran. Nenek lalu membuka peti kayu di sudut kamarnya. Di dalamnya ada surat lama foto dan kaset rekaman. Ini rekaman suara Bu Laila waktu dia menyewa orang untuk menggiringmu ke gudang malam itu. Aku suruh tetangga sebelah merekam diam-diam. Aku terkejut. Sejak kapan nenek tahu sejak awal Zahra? Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa sendirian. Sekarang waktunya kita tunjukkan pada desa siapa sebenarnya yang jahat. Keesokan pagi, nenek pergi ke masjid membawa rekaman itu. Dia meminta khatib untuk memutarnya setelah khutbah Jumat. Aku tidak ikut. Aku tinggal di rumah nenek menunggu. Jantungku berdebar kencang. Aku tidak tahu apakah warga akan percaya. Tapi siang itu, ketika azan Jumat berkumandang, desa menjadi riuh. Aku mendengar suara warga berteriak marah. Mereka mengepung rumah Bu Laila. Aku tahu kebenaran akhirnya menang. Tapi kemenangan itu tidak membuatku lega. Karena Abrar masih ditahan dan ayahku masih sakit. Sore itu, nenek pulang dengan wajah lelah tapi tenang. Mereka percaya, katanya. Bahkan kepala desa sudah mengirim orang untuk membebaskan Abrar. Malam itu, Abrar datang ke rumah nenek. Wajahnya lebam, tapi matanya bersinar. Dia memelukku erat. Kau aman sekarang, katanya. Aku mengangguk, tapi air mataku tumpah. Aku lelah. Lelah dituduh, lelah dihakimi, lelah menjadi korban. Dia mengelus rambutku. Tidak apa-apa, sekarang kita punya kekuatan. Kebenaran. Kami duduk bertiga di teras rumah nenek. Langit malam berbintang. Angin berhembus lembut. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa damai. Tapi damai itu tidak berarti akhir. Karena keesokan hari, datang kabar bahwa Bu Laila kabur membawa surat waris palsu dan sebagian uang keluarga. Dia pergi ke kota. Tapi aku tahu dia tidak akan menyerah. Dan aku juga tidak akan lari lagi. Aku akan lawan sampai titik darah penghabisan. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk keadilan. Karena aku bukan lagi Zahra yang takut. Aku Zahra yang bangkit. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti desa seperti selimut yang menutupi luka lama yang belum kering. Aku duduk di teras rumah. Nenek Salmah memegang secangkir kopi pahit yang tidak kuminum. Berita tentang Bu Laila kabur sudah menyebar cepat. Warga berkumpul di balai desa membahas nasib tanah warisan ibuku dan surat-surat palsu yang dibawanya pergi. Abrar duduk di bangku kayu, di sebelahku diam seperti biasa. Tapi sekarang diamnya terasa tenang, bukan menghimpit. Dia baru saja kembali dari kantor polisi di kecamatan. Katanya, mereka sudah mengeluarkan surat pencarian. Tapi prosesnya lambat karena Bu Laila menggunakan nama samaran dan tidak meninggalkan jejak jelas. Aku tahu dia tidak akan mudah ditemukan. Dia cerdas licik dan sudah merencanakan semua ini sejak lama. Nenek Salma keluar dari rumah membawa sapu lidi. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam seperti elang. Kau tidak boleh diam, Zahra, katanya sambil menyapu daun kering. Orang jahat tidak berhenti hanya karena ketahuan. Mereka mencari celah lain. Aku mengangguk. Aku tahu itu, tapi aku tidak tahu
Harus mulai dari mana? Pertama, amankan tanah warisan ibumu. Urus balik nama resmi di kantor pertanahan. Kedua, laporkan semua surat palsu yang dia buat. Ketiga, jangan pernah biarkan dia kembali ke desa ini tanpa konsekuensi. Aku menatap nenekku. Dulu aku mengira dia hanya perempuan tua yang lemah. Ternyata dia adalah benteng terakhir kebenaran di keluarga ini. Hari itu juga kami pergi ke kantor pertanahan di kota. Perjalanan jauh dan panas, tapi aku tidak peduli. Aku membawa semua dokumen asli warisan ibuku, surat kematian dan akta tanah lama. Abrar menemani di setiap langkah. Di kantor pertanahan petugas awalnya ragu. Katanya, proses balik nama butuh waktu lama dan persetujuan semua ahli waris. Tapi ketika aku menunjukkan surat keterangan dari kepala desa dan rekaman suara Bu Laila yang mengakui perbuatannya, sikap mereka berubah. Ini kasus luar biasa, kata petugas muda itu. Kami akan proses prioritas. Kami pulang menjelang maghrib dengan hati sedikit lebih ringan. Tapi damai itu tidak bertahan lama. Malam itu, ketika aku tidur di kamar sempit rumah nenek, aku mimpi buruk. Aku bermimpi Bu Laila kembali dengan wajah penuh senyum, membawa anak kecil di tangannya. Dia bilang, "Ini cucumu Zahra, dan ayahmu sangat bangga." Aku terbangun, berkeringat dingin. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu itu hanya mimpi, tapi ada sesuatu yang mengganjal. Keesokan pagi aku bertanya pada nenek, apakah Bu Laila pernah punya anak? Nenek terdiam lama lalu menghela napas. Dulu dia punya anak perempuan, tapi anak itu meninggal saat kecil karena sakit. Sejak itu dia berubah. Aku terkejut, tidak pernah ku dengar ini. Karena ayahmu melarang siapapun membicarakannya. Dia merasa bersalah karena tidak mau menolong Bu Laila waktu itu. Aku menggigit bibirku. Jadi dendamnya bukan hanya soal cinta ditolak, tapi juga kehilangan anak. Tapi itu tidak membenarkan perbuatannya. Hari-hari berikutnya, aku sibuk mengurus administrasi. Aku juga mulai mengajar ngaji lagi di surau. Warga yang dulu menghakimiku kini memandangku dengan rasa hormat. Tapi aku tidak peduli pada pandangan mereka. Aku hanya ingin hidup jujur. Abrar mulai sering datang ke rumah nenek. Dia membantu memperbaiki atap, memperkuat pagar, dan menanam sayur di halaman. Kami jarang bicara, tapi kehadirannya membuat rumah ini terasa hidup. Suatu sore, ketika kami duduk di teras, dia tiba-tiba berkata, "Aku ingin membangun sesuatu yang baru, bukan hanya rumah, tapi juga hidup." Aku menatapnya. "Kau sudah memulainya?" Dia tersenyum tipis. "Tapi aku takut kau masih melihatku sebagai bagian dari masa lalumu yang kelam." Aku menggeleng. "Kau bukan bagian dari masa laluku, Abrar. Kau adalah bagian dari masa depanku yang kuperjuangkan." Dia terdiam lama, lalu menatap mataku. Untuk pertama kalinya, aku melihat harapan di matanya. Bukan dendam, bukan rasa bersalah, tapi harapan. Tapi ketenangan itu kembali terganggu ketika datang surat dari pengadilan agama. Ternyata Bu Laila mengajukan gugatan cerai pada ayahku dari kota dan mengklaim hak waris sebagai istri sah. Dia juga mengklaim bahwa pernikahanku dengan Abrar tidak sah karena dipaksakan. Aku marah. Dia masih berusaha menghancurkan kami dari jauh. Abrar memelukku erat. "Jangan takut, kita punya bukti, kita punya saksi. Dan yang terpenting, kita punya kebenaran." Kami pergi ke pengadilan bersama. Nenek Salma juga ikut meski tubuhnya lemah. Di ruang sidang Bu Laila tidak hadir. Tapi pengacaranya datang dengan dokumen-dokumen palsu. Tapi hakim tidak mudah dibodohi. Ketika kami menunjukkan rekaman suara dan kesaksian warga termasuk kepala desa, wajah pengacara itu berubah pucat. Sidang ditunda seminggu untuk verifikasi lebih lanjut. Tapi kami tahu, kami menang. Malam itu, setelah pulang dari pengadilan, aku duduk di halaman belakang rumah nenek. Langit penuh bintang. Aku merasa lelah, tapi lega. Abrar duduk di sampingku. Dia tidak bicara, hanya menatap langit. "Kau percaya pada takdir?" tanyaku pelan.
Dulu tidak, tapi sekarang aku percaya bahwa kita dipertemukan bukan karena kebetulan, tapi karena kita sama-sama butuh diselamatkan. Aku menatap wajahnya. Untuk pertama kalinya aku merasa damai, bukan karena masalah selesai, tapi karena aku tahu aku tidak sendiri. Tapi pagi berikutnya, datang kabar mengejutkan. Bu Laila ditemukan di terminal bis kota. Dia sakit demam tinggi dan kehilangan ingatan. Katanya, dia tidak ingat siapa dirinya. Aku bingung. Apakah ini trik baru atau kenyataan? Nenek Salma menatapku. Kadang keadilan datang bukan dalam bentuk hukuman, tapi dalam bentuk kehilangan. Dia kehilangan ingatan, artinya dia kehilangan semua rencana jahatnya. Aku diam. Aku tidak tahu harus merasa kasihan atau lega. Kami pergi ke rumah sakit untuk melihatnya. Dia terbaring lemah di ranjang dengan infus di tangan. Matanya kosong seperti kaca. Dia memandangku, tapi tidak mengenaliku. Kau siapa? Tanyanya pelan. Aku hanya menggeleng, lalu pergi. Di luar rumah sakit, Abrar memegang tanganku. Kau baik-baik saja. Aku mengangguk. Aku tidak tahu apakah ini akhir atau awal baru. Tapi yang pasti, aku tidak akan membiarkan masa lalu menghancurkan masa depanku lagi. Karena aku bukan korban lagi. Aku adalah penyintas. Dan penyintas punya hak untuk bahagia. Hujan turun deras sejak subuh. Aku duduk di beranda rumah nenek, memandangi halaman yang mulai berlumpur. Sepekan sudah sejak kami menjenguk Bu Laila di rumah sakit. Kabarnya dia masih belum ingat siapa dirinya. Dokter bilang itu amnesia, sementara akibat stres berat dan kelelahan. Aku tidak tahu apakah harus percaya atau tidak. Tapi yang jelas, desa mulai tenang. Gosip reda, dan untuk pertama kalinya, sejak lama udara terasa lega untuk dihirup. Abrar duduk di sebelahku memegang cangkir teh yang sudah dingin. Dia baru kembali dari kantor desa. Katanya, surat balik nama tanah warisan ibuku akhirnya resmi. Tidak ada lagi celah bagi siapapun untuk mengklaimnya. Aku mengangguk pelan, tapi perasaanku campur aduk. Bahagia lega, tapi juga sedih. Aku tidak menyangka perjuangan ini harus melalui jalan yang begitu panjang dan penuh duri. Nenek Salma keluar dari rumah membawa selendang tebal. Dia menyelimutkanku pelan, lalu duduk di bangku bambu. Kau terlalu banyak diam akhir ini, katanya. Aku menunduk. Aku tidak tahu harus merasa apa, nenek. Aku menang, tapi tidak terasa seperti kemenangan. Karena kemenangan yang sejati bukan saat musuh jatuh, tapi saat kau tetap manusia, meski dihancurkan. Aku menatap nenekku, matanya tenang seperti danau di pagi hari. Abrar menghela napas, lalu berkata, aku ingin mengajak Zahra pulang. Nenek menatapnya lama lalu tersenyum. Rumahmu sudah siap, jadi rumah yang sebenarnya belum sepenuhnya. Tapi aku ingin belajar membangun sesuatu yang tulus bersamanya. Aku terdiam. Aku tidak pernah membayangkan hidup kembali ke rumah itu. Tapi sekarang pikiranku berubah. Rumah bukan hanya bangunan. Rumah adalah tempat di mana kau merasa aman untuk menjadi dirimu sendiri. Keesokan harinya, kami kembali ke rumah Abrar. Dia telah membersihkannya dari ujung ke ujung. Cat dinding baru, tirai bunga di jendela, dan pot tanaman di teras. Semua terasa hangat. Malam pertama di rumah ini, sebagai pasangan yang benar-benar saling memilih, bukan dipaksa. Kami duduk di teras, menatap bulan sabit. Aku ingin tahu satu hal. Tanyaku pelan, kenapa dulu kau tidak menolak pernikahan ini? Abrar diam sejenak, lalu menatapku. Karena aku melihatmu menangis di pelaminan, dan aku tahu kau sama terperangkapnya denganku. Aku tidak ingin menambah luka. Air mataku menetes tanpa kusadari. Selama ini aku mengira dia hanya diam karena pasrah. Ternyata dia diam karena empati. Hari-hari berikutnya, kami mulai membangun kehidupan baru. Aku kembali mengajar ngaji. Dia mulai membuka usaha kecil-kecilan, jual bibit padi unggul. Kami tidak kaya, tapi cukup. Dan yang terpenting, kami jujur. Tapi ketenangan itu
tidak bertahan lama. Suatu sore, ketika aku sedang menyiram bunga, datang surat dari rumah sakit. Isinya memberitahu bahwa Bu Laila ingin bertemu denganku. Katanya, ingatannya mulai kembali. Aku ragu, tapi Nenek Salmah berkata, "Dengarkan dulu. Kadang pengakuan terakhir adalah cara Tuhan memberi penutup pada luka lama." Aku pergi ke rumah sakit keesokan pagi. Abrar menemani, tapi menunggu di luar. Aku masuk sendiri. Bu Laila duduk di tepi ranjang. Wajahnya pucat, tapi matanya jernih. Saat melihatku dia menangis. "Maafkan aku, Zahra," bisiknya. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak tahu kenapa aku menjadi sejahat ini. Aku kehilangan anakku, lalu merasa dunia berhutang padaku. Aku mengira dengan menghancurkan keluargamu aku bisa merasa adil, tapi aku salah. Aku menatapnya, apakah ini akhirnya kejujuran atau hanya akting terakhir? Dia mengulurkan amplop coklat. Ini semua bukti, surat-surat palsu, salinan rekaman suara, dan daftar nama preman yang kusewa. Aku ingin kau punya ini, agar tidak ada yang bisa meragukan kebenaranmu lagi. Aku menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Kenapa sekarang, tanyaku? Karena aku tahu aku tidak akan lama lagi di dunia ini. Dokter bilang ada tumor di otakku. Aku tidak minta belas kasihan. Aku hanya ingin mati dengan sedikit rasa damai. Aku menatapnya lama. Aku tidak bisa membencinya lagi. Aku juga tidak bisa memaafkannya sepenuhnya. Tapi aku bisa melepaskannya. Aku keluar dari kamar itu tanpa sepatah kata. Di luar Abrar menunggu dengan wajah cemas. Aku hanya menggeleng, lalu berjalan cepat ke motor. Kami pulang dalam diam. Tapi kali ini, diam itu terasa seperti ruang untuk bernapas. Malam itu, aku membuka amplop itu di bawah lampu temaram. Semua bukti ada di sana, rapi teratur. Aku menyerahkannya pada kepala desa keesokan hari. Semua berkas palsu dibatalkan secara resmi. Nama baik keluargaku akhirnya pulih. Tapi yang paling mengejutkan datang seminggu kemudian. Ayahku datang ke rumah kami. Dia terlihat tua dan lelah. Matanya berkaca-kaca saat melihatku. "Aku minta maaf, Zahra," katanya. "Aku gagal jadi ayah yang baik." Aku memeluknya erat. "Aku tidak pernah menyalahkanmu, ayah. Aku hanya ingin kau percaya padaku." Dia mengangguk, lalu menatap Abrar. "Kau jaga dia baik-baik." Abrar mengangguk tegas. Sampai napas terakhirku, ayahku pulang dengan hati yang lebih ringan, dan aku dengan hati yang akhirnya utuh. Hari-hari berlalu dalam ketenangan. Kami mulai merencanakan masa depan, bukan dengan kemewahan, tapi dengan kejujuran. Aku hamil 2 bulan setelah itu. Tidak kami rencanakan, tapi kami terima dengan penuh syukur. Suatu malam, ketika kami duduk di teras, menatap langit berbintang, aku bertanya, "Apakah kau pernah menyesal menikah denganku?" Abrar menatapku, lalu tersenyum. "Aku menyesal tidak menemuimu lebih awal, sebelum semua kebohongan ini dimulai." Aku tertawa kecil, lalu bersandar di bahunya. Untuk pertama kalinya aku merasa bahwa pernikahan ini bukan lagi karena fitnah, tapi karena pilihan. Dan pilihan terbaik dalam hidupku adalah tetap percaya pada kebaikan meski dunia terus menguji. Karena di balik setiap badai selalu ada pelangi, dan di balik setiap luka selalu ada kesempatan untuk sembuh. Pagi itu, udara terasa lebih hangat dari biasanya. Aku duduk di teras rumah, memegang secangkir jahe hangat, sambil memandangi Abrar yang sedang menyiangi rumput di halaman belakang. Perutku mulai membesar perlahan, dan gerakan bayi di dalamnya mulai terasa seperti kupu-kupu yang mengepak pelan. Aku tersenyum sendiri. Hidup terasa damai seperti mimpi yang akhirnya menjadi nyata. Tapi damai itu selalu punya bayangan. Surat datang di siang hari, disampaikan oleh kurir desa dengan wajah cemas. Amplopnya tebal dan berstempel pengadilan tinggi. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Isinya membuat napasku tersendat. Bu Laila mengajukan banding. Dia menyatakan bahwa amnesianya adalah sandiwara dan sekarang dia sadar sepenuhnya.
Dia menuduhku dan Abrar memalsukan bukti untuk merebut warisan. Lebih buruk lagi, dia membawa saksi baru, seorang perempuan muda yang mengaku sebagai keponakannya dan bersumpah bahwa malam di gudang itu memang sengaja diatur olehku dan Abrar untuk menjebak Bu Laila. Aku tidak percaya. Semua sudah selesai, tapi ternyata luka lama belum benar-benar kering. Abrar membaca surat itu lalu meremasnya pelan. Dia tidak marah, tidak panik, tapi matanya berubah tajam seperti dulu sebelum kami saling memahami. Dia tidak akan menyerah. Kataku pelan. Tidak, tapi kali ini kita tidak akan bermain di lapangannya. Kita akan main di lapangan kebenaran. Kami pergi ke kantor hukum kecil di kota. Pengacara muda bernama Bu Rina bersedia membantu setelah mendengar kisah kami. Katanya, ini kasus unik karena melibatkan manipulasi psikologis, fitnah sistemik, dan eksploitasi hukum oleh pihak yang merasa berhak atas harta. Kami kumpulkan semua bukti lagi, rekaman suara, surat asli tanah, warisan kesaksian warga, dan catatan medis rumah sakit tentang kondisi Bu Laila. Tapi yang paling penting adalah amplop terakhir yang dia berikan padaku yang kini menjadi senjata paling tajam melawan dirinya sendiri. Sidang pertama dijadwalkan 2 minggu lagi. Aku mulai gelisah, bukan karena takut kalah, tapi karena aku tidak ingin anakku tumbuh dalam bayangan kebohongan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di beranda memeluk lutut sambil menatap bulan. Abrar duduk di sampingku tanpa suara. Dia tahu aku butuh diam, bukan kata-kata. Kau percaya kita akan menang? Tanyaku pelan. Aku percaya pada kita, jawabnya. Aku menatap wajahnya. Di matanya tidak ada keraguan, hanya ketenangan yang dalam. Aku sadar dia sudah berubah dari lelaki yang datang untuk membalas menjadi lelaki yang memilih melindungi. Hari demi hari berlalu dalam ketegangan tersamar. Warga desa mulai membicarakan kasus ini lagi, tapi kali ini mereka tidak menghakimi. Mereka bersimpati. Bahkan banyak yang datang menawarkan bantuan moral. Bu Mariah, yang dulu kuselamatkan saat sakit, bahkan membawakan kuah jamu untuk kehamilanku. Tapi di balik dukungan itu, aku merasa ada sesuatu yang mengganjal. Saksi baru itu terlalu percaya diri. Matanya terlalu tenang untuk seseorang yang mengaku dipaksa bersaksi. Aku curiga. Aku meminta Nenek Salma menyelidiki identitasnya diam-diam. Nenek menggunakan jaringan lama teman-temannya di pasar kota. 2 hari kemudian, dia datang dengan wajah muram. Dia bukan keponakan Bu Laila. Dia bahkan bukan dari desa ini. Dia aktris bayaran dari kota. Dibayar 5 juta untuk bersaksi melawanmu. Aku terkejut, tapi sekaligus lega. Berarti Bu Laila benar-benar putus asa. Kami laporkan temuan itu ke pengacara. Dia segera mengajukan permohonan pembatalan kesaksian dengan bukti rekaman pembayaran dan identitas palsu saksi. Sidang pertama berlangsung di ruang pengadilan yang penuh sesak. Aku datang dengan perut membesar dan hati yang berdebar. Bu Laila hadir dengan kursi roda dan wajah pucat, tapi matanya masih tajam penuh dendam. Hakim membacakan gugatan lalu meminta saksi maju. Tapi sebelum perempuan itu sempat bersumpah, pengacaraku mengajukan keberatan. Dengan tenang, dia menunjukkan bukti bahwa saksi itu palsu. Ruangan menjadi riuh. Wajah Bu Laila pucat pasi. Dia tahu permainannya ketahuan. Hakim marah. Dia menegur Bu Laila keras dan mengancam akan menuntut balik jika terbukti ada upaya manipulasi persidangan. Sidang ditunda. Tapi kali ini kami tahu, kami menang mutlak. Malam itu, setelah pulang dari pengadilan, aku merasa lelah luar biasa. Tapi juga lega, seperti beban besar, akhirnya lepas dari pundakku. Abrar memelukku erat di teras rumah. Kau hebat, katanya. Aku menggeleng. Kita hebat. Kami duduk berdua, menatap langit berbintang. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga melati dari halaman. Tapi ketenangan itu kembali terganggu ketika datang telepon tengah malam dari rumah sakit. Bu Laila kolaps
Setelah sidang, tekanan darahnya melonjak dan tumor di otaknya mengalami pendarahan. Dokter bilang dia tidak akan bertahan lama. Aku tidak tahu harus merasa apa, benci kasihan atau lega. Keesokan pagi aku pergi ke rumah sakit sendirian. Abrar ingin menemani, tapi aku minta dia menunggu di luar. Aku butuh bicara empat mata. Kamar itu sunyi, hanya suara mesin yang berdetak pelan. Bu Laila terbaring lemah dengan selang oksigen di hidung. Matanya terbuka tapi redup. Dia menatapku lalu tersenyum tipis. Kau menang, Zahra. Aku tidak datang untuk menang. Aku datang untuk menutup ini. Dia mengangguk pelan. Aku tahu, aku sudah tua dan jahat. Tapi sekarang aku lelah. Maafkan aku. Aku menatapnya lama, lalu dengan suara pelan, aku berkata, aku maafkan kamu, bukan karena kamu layak, tapi karena aku tidak ingin membawa benci ini ke dalam hidup anakku. Air matanya mengalir pelan. Terima kasih. Terima kasih. Aku keluar dari kamar itu dengan hati yang lebih ringan. Di luar Abrar menunggu dengan wajah cemas. Aku hanya mengangguk pelan, lalu berjalan ke arahnya. Kami pulang dalam diam, tapi kali ini diam itu terasa seperti doa. 2 hari kemudian, Bu Laila meninggal. Tidak ada yang datang ke pemakamannya, kecuali ayahku yang datang diam-diam di tengah hujan. Aku tidak pergi, aku sudah melepaskannya. Sidang terakhir digelar seminggu setelah pemakamannya, tanpa saksi palsu dan tanpa penggugat. Proses berjalan lancar. Hakim memutuskan semua klaim Bu Laila tidak sah dan memerintahkan pemulihan nama baikku secara resmi. Pulang dari pengadilan, aku duduk di teras rumah memandangi senja yang memerah. Perutku terasa hangat. Bayi bergerak perlahan, seolah merasakan kedamaian yang akhirnya datang. Abrar duduk di sampingku, lalu meletakkan tangannya di perutku. Dia tersenyum. Dia tahu kita menang, ya aku tertawa kecil. Dia tahu kita akhirnya bebas. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa bahwa masa depan bukan lagi tempat yang menakutkan, tapi rumah yang sedang kami bangun perlahan dengan kejujuran cinta dan harapan. Karena kemenangan sejati bukan saat musuh jatuh, tapi saat kita tetap berdiri tegak meski dunia berusaha menjatuhkan. Hujan turun lebat sepanjang malam. Aku terbangun berkali-kali karena gerakan bayi yang semakin aktif. Usia kandunganku kini menginjak 7 bulan. Dan tubuhku terasa berat seperti membawa seluruh beban masa lalu dalam setiap langkah. Tapi anehnya justru di tengah hujan dan kegelapan ini, aku merasa paling damai. Sejak kematian Bu Laila, desa perlahan kembali normal. Gosip reda, warga mulai memanggilku dengan hangat, bukan dengan bisikan. Ayahku datang lebih sering membawakan makanan kesukaanku dan cerita lama tentang ibuku. Nenek Salma tersenyum lebih lebar setiap kali melihat perutku membesar. Dan Abrar semakin tenang seperti pohon tua yang akhirnya menemukan akarnya. Tapi sesuatu masih mengganjal di hatiku. Bukan rasa takut atau curiga, tapi pertanyaan yang terus berputar. Apakah keadilan yang kudapatkan ini cukup? Apakah memaafkan berarti melupakan? Dan apakah damai yang kurasakan ini akan bertahan selamanya? Pagi itu, setelah hujan reda, aku duduk di beranda memegang secangkir susu hangat. Abrar sedang di kebun memeriksa tanaman padi yang mulai menguning. Dia kini dikenal sebagai petani muda yang jujur dan rajin. Banyak warga mulai membeli bibit darinya. Tiba-tiba datang surat dari kantor pertanahan. Aku membukanya dengan hati was-was. Tapi isinya justru mengejutkan. Tanah warisan ibuku telah resmi dialihkan ke namaku tanpa sengketa. Tidak hanya itu, pihak perusahaan properti yang dulu menawar 2 miliar kini menaikkan tawaran menjadi 5 miliar karena lokasinya akan dijadikan pusat pendidikan. Aku terdiam lama memandangi angka itu. 5 miliar, uang yang cukup untuk hidup mewah seumur hidup. Tapi aku tahu ibuku tidak mewariskan tanah itu untuk dijual. Dia menanam pohon jambu
dan rambutan di sana. Dia bilang, tanah itu adalah akar keluarga kita. Aku putuskan tidak menjualnya. Aku akan bangun taman baca di atasnya, tempat anak-anak desa belajar membaca dan bercita-cita. Abrar mendukung penuh. Katanya, itu cara terbaik menghormati ibuku. Hari demi hari berlalu dalam ritme yang tenang. Aku mulai menyiapkan perlengkapan bayi. Nenek Salmah menjahitkan baju dari kain perca, sisa kain kebaya ibuku. Setiap jahitan seperti doa yang dijahit dengan cinta. Tapi ketenangan itu kembali terusik ketika datang tamu tak diundang. Seorang pria paruh baya datang ke rumah membawa map coklat tebal. Katanya, dia utusan keluarga Bu Laila dari kota. Mereka menuntut bagian warisan karena Bu Laila meninggal tanpa surat wasiat. Aku hampir tertawa. Mereka tidak tahu bahwa semua klaim telah gugur secara hukum. Tapi aku tidak marah. Aku hanya menunjukkan salinan putusan pengadilan dan surat balik nama tanah. Pria itu pergi dengan wajah pucat. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena lelah. Lelah terus membela diri. Lelah terus membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Lelah terus menjaga api kebenaran agar tidak padam. Aku duduk di beranda menatap langit gelap. Tiba-tiba, Abrar duduk di sampingku. Dia tidak bicara, hanya memegang tanganku erat. "Kau lelah?" Ia tanyanya pelan. Aku mengangguk. Tapi, bukan lelah fisik. Aku lelah menjadi korban dalam cerita yang bukan kubuat. Dia menatapku lama lalu berkata, "Kalau begitu, mari kita ubah akhir ceritanya, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang yang memilih memaafkan." Air mataku jatuh pelan. Dia selalu tahu apa yang kubutuhkan sebelum aku mengatakannya. Keesokan pagi, aku memutuskan hal besar. Aku pergi ke kuburan Bu Laila sendirian. Kuburannya sederhana, di sudut pemakaman tanpa nisan mewah. Aku letakkan bunga melati di atas tanah basah. Aku tidak datang untuk mengutuk. Aku datang untuk melepaskan. Aku lepaskan semua dendam, semua sakit, semua rasa tidak adil yang kusimpan. Aku tidak memaafkan perbuatannya, tapi aku memaafkan diriku sendiri karena pernah membencimu. Aku berdiri lama di sana sampai hujan turun lagi. Tapi kali ini, hujan terasa seperti pembersihan. Pulang dari pemakaman, aku merasa ringan, seperti beban yang selama ini kupikul, akhirnya kuletakkan. Di rumah Abrar, menungguku dengan handuk hangat dan teh jahe. "Kau baik-baik saja?" tanyanya. Aku mengangguk, lalu tersenyum. Aku baik-baik saja, bahkan lebih dari itu. Aku akhirnya utuh. Malam itu, ketika kami duduk di teras, dia tiba-tiba berlutut di hadapanku. Bukan dengan cincin, tapi dengan secarik kertas. Itu surat pernikahan ulang yang dia tulis sendiri. "Aku tidak bisa memberimu kemewahan, tapi aku bisa berjanji untuk selalu memilihmu setiap hari. Bukan karena kewajiban, tapi karena cinta yang tumbuh dari kejujuran." Aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya merasa benar-benar dicintai. Kami tidak mengadakan akad ulang, tapi di hati kami malam itu adalah malam pernikahan yang sesungguhnya. Beberapa hari kemudian, datang kabar bahwa ayahku memutuskan pensiun dari pekerjaannya di kota dan ingin tinggal di desa. Dia membangun gubuk kecil di belakang rumah kami. Katanya, dia ingin mengenal cucunya sejak lahir. Nenek Salma tertawa kecil. Akhirnya dia belajar bahwa keluarga bukan soal nama baik, tapi soal kehadiran. Hari-hari berlalu, semakin hangat. Perutku semakin membesar dan gerakan bayi semakin kuat. Aku mulai merasakan kontraksi palsu, tapi tidak panik. Aku tahu waktunya sudah dekat. Suatu malam ketika bulan purnama bersinar terang, aku duduk di halaman bersama Abrar. Dia memelukku dari belakang tangannya, menyentuh perutku yang membulat. "Kau pikir dia perempuan atau laki-laki?" tanyaku. Dia tersenyum. "Yang penting, dia lahir sehat dan tumbuh jujur seperti ibunya." Aku menutup mata, merasakan hangatnya pelukannya.
Di tengah malam yang sunyi itu, aku merasa semua perjuangan ini layak. Semua air mata, semua ketakutan, semua kesepian, akhirnya berbuah damai. Karena keadilan sejati bukan hanya soal menang atau kalah, tapi soal tetap memilih menjadi manusia yang baik, meski dunia terus mencoba mengubahmu jadi batu. Dan aku memilih tetap menjadi bunga yang tumbuh di antara reruntuhan. Malam itu langit jernih penuh bintang, seperti selimut perak yang menutupi bumi. Aku duduk di beranda rumah, memegang secangkir susu hangat, sambil memandangi perutku yang kini membesar seperti bulan purnama. Usia kandungan menginjak 9 bulan, dan tubuhku terasa seperti membawa seluruh sejarah keluarga dalam setiap tarikan napas. Tapi anehnya, justru di ambang kelahiran inilah aku merasa paling tenang. Hidup telah mengajarkanku banyak hal, bahwa kebenaran butuh waktu untuk menang, bahwa luka butuh keberanian untuk disembuhkan, dan bahwa cinta sejati bukanlah yang datang dalam kemewahan, tapi yang tumbuh dalam kesetiaan di tengah badai. Abrar duduk di sebelahku, memegang tanganku erat. Dia sudah berhenti bekerja di kebun sejak seminggu lalu. Katanya, dia tidak mau melewatkan satu detik pun menjelang kelahiran anak kami. Matanya yang dulu tajam penuh dendam, kini lembut seperti embun pagi. Kau takut? Tanyanya pelan. Aku menggeleng. Aku hanya ingin dia lahir dalam damai, tidak dalam bayangan fitnah atau prasangka. Dia menatapku, lalu tersenyum. Dia akan lahir dalam kebenaran, karena kita sudah membersihkan jalan untuknya. Keesokan pagi, ketika matahari baru saja menyingsing, aku merasakan kontraksi pertama. Tidak terlalu sakit, tapi cukup membuatku tahu waktunya tiba. Aku memanggil Abrar, yang langsung panik lalu tertawa kecil melihat ekspresiku. Tenang saja, kataku. Ini bukan akhir, tapi awal. Dia mengangguk, lalu segera menyiapkan motor dan membawaku ke puskesmas desa. Nenek Salma dan ayahku mengikuti di belakang dengan mobil pikap tua. Warga yang melihat kami lewat hanya tersenyum. Tidak ada bisikan, tidak ada tatapan menghakimi, hanya doa yang terucap pelan dari mulut mereka. Di puskesmas, proses berjalan lancar. Aku ditemani Abrar yang tidak melepaskan tanganku sedetik pun. Nenek Salma duduk di luar berdoa sambil memegang tasbih ibuku. Ayahku menunggu di teras sambil menatap langit, seolah meminta maaf pada ibuku karena dulu tidak cukup melindungiku. Sore, menjelang maghrib ketika azan berkumandang, anakku lahir, perempuan, sehat, kuat. Matanya terbuka lebar seolah ingin segera melihat dunia yang telah kami perjuangkan untuknya. Aku menangis saat pertama kali memeluknya, bukan karena sakit atau lelah, tapi karena lega. Lega bahwa dia tidak lahir dalam aib, tapi dalam kejujuran. Lega bahwa dia tidak akan pernah tahu betapa dunia ini kejam pada ibunya dulu. Karena aku akan pastikan dia tumbuh dalam cinta dan keberanian. Abrar memeluk kami berdua erat. Air matanya jatuh membasahi rambut bayi kami. Dia tidak bicara banyak, hanya berbisik, "Terima kasih telah memberiku keluarga yang sebenarnya." Kami memberinya nama Aisyah, artinya hidup, karena dia adalah bukti bahwa setelah kegelapan selalu ada cahaya, setelah luka selalu ada sembuh, setelah fitnah selalu ada kebenaran yang akhirnya bersinar. 2 minggu setelah pulang dari puskesmas, kami mengadakan selamatan kecil di rumah. Tidak mewah, hanya nasi tumpeng dan doa bersama. Warga datang membawa berkat. Tidak ada yang bicara soal masa lalu. Mereka hanya memuji Aisyah yang lucu dan sehat. Di tengah acara, Nenek Salma berdiri lalu berkata pelan, "Anak ini adalah hadiah untuk desa kita, karena lewat dia kita belajar bahwa jangan mudah menghakimi, karena yang kau lihat di permukaan belum tentu kebenaran." Semua diam lalu mengangguk. Aku tahu kata-kata nenek akan diingat lama oleh warga. Hari-hari berikutnya berlalu dalam ritme yang tenang. Aku menyusui Aisyah di beranda sambil menatap sawah yang menguning. Abrar mulai mengajarinya menyanyi lagu daerah meski suaranya sumbang.
Ayahku sering datang membawakan mainan kayu buatannya sendiri. Dan nenek Salma selalu duduk di teras sambil bercerita tentang ibuku. Suatu sore, ketika Aisyah tertidur di pelukanku, Abrar duduk di sebelahku lalu berkata, "Kau tahu, kadang aku masih tidak percaya semua ini nyata." Aku tersenyum. Aku juga, tapi lihatlah dia. Dia bukti bahwa kita layak bahagia. Dia mengangguk lalu menatap langit. Aku pernah datang ke sini dengan niat membalas. Tapi Tuhan punya rencana lain. Dia memberiku kamu dan sekarang Aisyah. Itu lebih dari yang pernah kuminta. Aku menatap wajahnya. Di matanya tidak ada lagi bayangan masa lalu, hanya cahaya masa depan yang terang. Beberapa minggu kemudian, kami pergi ke tanah warisan ibuku. Aku membawa Aisyah yang tertidur di gendongan. Di sana Abrar dan beberapa warga sudah mulai membersihkan lahan. Kami akan bangun taman baca seperti yang kurencanakan. Tempat anak-anak belajar membaca dan bermimpi. Aku letakkan tangan Aisyah di atas tanah itu. Biarlah dia tahu dari sini akarnya tumbuh. Bukan dari uang atau nama baik, tapi dari kebenaran dan cinta. Malam itu ketika kami pulang, Aisyah tertidur nyenyak di ayunan rotan. Kami duduk di teras menatap bulan yang bulat sempurna. "Kau pernah membayangkan hidupmu akan seperti ini?" tanyaku. "Dulu tidak, tapi sekarang aku tidak mau membayangkan hidup tanpamu dan dia." Aku tersenyum lalu bersandar di bahunya. Di tengah malam yang sunyi itu, aku merasa semua perjuangan ini layak. Setiap air mata, setiap rasa takut, setiap malam yang tak bisa tidur, semua berbuah damai. Karena keadilan sejati bukan soal menghukum yang salah, tapi membangun sesuatu yang benar dari reruntuhan masa lalu. Dan aku telah membangunnya, bukan dengan kemarahan, tapi dengan cinta. Bukan dengan dendam, tapi dengan pengampunan. Bukan dengan teriakan, tapi dengan diam yang penuh makna. Aisyah menangis pelan di ayunan. Aku segera menggendongnya. Dia tersenyum kecil, lalu kembali tertidur di pelukanku. Abrar memeluk kami berdua erat. Di bawah langit berbintang itu, aku tahu akhirnya kami menemukan rumah. Bukan dalam bangunan, tapi dalam kehadiran satu sama lain. Pernikahan kami memang dimulai karena fitnah, tapi hari ini kami memilih untuk melanjutkannya karena cinta. Dan cinta yang lahir dari kejujuran adalah cinta yang tak bisa dihancurkan oleh siapapun. Karena kami bukan lagi korban. Kami adalah penyintas yang akhirnya menang. Bukan dengan pedang, tapi dengan hati yang tetap memilih baik meski dunia terus menguji. Alhamdulillah, cerita kita sampai di sini. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk tinggalkan jejak komentar. Apa yang paling menyentuhmu? Atau bagikan cerita ini pada seseorang yang mungkin sedang membutuhkan pelukan lewat kata-kata. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan setiap kisah baru yang akan kubagikan di sini. Karena setiap cerita punya jiwa dan setiap jiwa layak didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita berikutnya.